semenjak kejadian itu, satu yang, ngerubah hidup aku adalah aku, jadi kayak percaya bahwa benar-benar nggak ada yang mustahil di dunia ini. Iman sebesar sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung gitu loh. Iya. Jadi, aku nggak pernah ada rasa takut, apa dalam hidup ini sekarang gitu. Sekarang ini pun juga sayangnya kalau misalnya kita udah ngomongin YouTuber, LDP is not the top of mind anymore, Iya, gitu. iya. When did you think you stop innovating atau gara-gara udah kehebohan sama si artis-artis ini gitu sehingga si LDP sendiri kayaknya Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Pau LDP di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, kalian bisa mendengarkan podcast kita karena cerita-cerita tetangga kita di sini ini benar-benar keren banget, menginspirasi sekali. Kalau misalnya kalian pengen hemat data atau kalian kayak lebih enak dengerin audio aja, langsung cek podcast kita udah ada di seluruh digital platform podcast. Dan jangan lupa untuk diklik follow. Gue yakin banget ketika lu mendengarkan hal-hal baik, otomatis pikiran kalian pun akan menjadi baik dan mentransformasi perbuatan kalian menjadi lebih baik juga. Right? So sekarang kita lanjut lagi ke Papau. Ada rasa trauma gak? Enggak. Misalnya tiba-tiba susah percaya sama teman baru? Enggak sih. Enggak sama sekali? Makanya, cukup amazed sih psikiaternya saat itu pas lagi, ajak aku ngobrol gitu ya, katanya, "Wah Pak ini sih anaknya sehat banget sih," katanya gitu, "nggak ada mental apa segala macem," katanya dia, "kuat banget gitu, jadi nggak perlu saya." Akhirnya It's nggak crazy. pakai sama sekali gitu. Dan, after aku keluar kan ya, oh ini juga salah satu, aku bernazar ya, jadi Hmm. aku di ruang VIP cuman semingguan. Sebenarnya itu aku belum dikasih keluar sama dokter. Hari Kamis apa hari Jumat ya, Jumat. Dokter cek kayak, luka aku masih basah, tapi aku bilang, "Dok, tapi saya hari Minggu mau ke gereja," gitu kan. "Ah, nggak bisa lah kamu harus sembuhin dulu lah gini gini gini," gitu. "Orang ini lukanya masih basah," gitu. Iya, ya tapi siapa tahu besok sembuh gitu kan, aku ngomong gitu kan kayak, ya udah kan dokternya suka bercanda-bercanda, "Iya kita lihat besok deh, lihat besok," gitu. Ya udah Sabtu dicek, masih agak basah tapi pas kayak Minggu paginya kayak udah agak kering, ya udah langsung saat itu aku keluar, langsung, aku masih pakai kursi roda aku inget banget, aku langsung dibawa ke gereja untuk ke gereja saat itu. Come on. Ketika lu lagi di rumah sakit tersebut, banyak yang ngedoain lu juga? Mhm, Mmm, banyak. Mungkin di situ terjadi mukjizat tersebut dari Iya. doa-doa teman-teman dan lain-lain Iya gitu? pasti pasti, Eee, banyak banget yang datang untuk doa, dari teman gitu semuanya. tante tante Iya, tante heeh, almarhum gitu iya yang iya iya. dia Dia juga dia doain juga juga? heeh, semua tumpang tangan kayak gitu, Mmm. pendeta, dipanggil juga pendeta untuk doain aku, kayak gitu Mmm. sih. Mmm. I'm very blessed saat itu, Iya, heeh, iya. Mmm, lu tadi bilang kan kalau misalnya, eee, wow, ternyata Tuhan masih mengizinkan untuk Papau tuh hidup gitu mhm ya dan, selamat dari si musibah ditikam sampai 17 kali mhm. gitu, Pau. Sekarang ini lu udah tahu belum purpose-nya untuk mendapatkan kesempatan kedua dan mendapatkan hidup baru lah Mhm. dari Tuhan gitu. Do you know the purpose? Have you asked God about it? Eee, aku sampai sekarang masih asking sih jujur aja. Tapi, seperjalanan aku kan ya, semenjak kejadian itu, satu yang, ngerubah hidup aku adalah aku, jadi kayak percaya bahwa benar-benar nggak ada yang mustahil di dunia ini. Iman sebesar sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung gitu loh. Iya. Jadi, aku nggak pernah ada rasa takut, apa dalam hidup ini sekarang gitu. Mmm. Mau aku, mungkin sekarang memang lagi ngedown atau Mmm. apapun itu aku percaya banget bahwa Tuhan pasti ada dan pasti akan angkat aku gitu. Mmm. Sama kayak yang aku dengar, Koko waktu
interview sama Yemima ya. Oh, Jemima. Jemima. Ya, ya. Kita jatuh 6 kali, bangkit 7 kali. Itu bener banget sih, dan itu yang aku rasain dan itu yang aku percaya dan aku pegang. Terus purpose aku sampai sekarang aku masih asking God sebenarnya, karena waktu aku bangun LDP, aku merasa mungkin itu purpose aku karena aku memberkati banyak orang dengan konten-konten aku. Aku bikin konten sebisa mungkin selalu ada value di dalamnya, dan selalu ada pesan-pesan untuk para anak-anak muda juga dan untuk orang-orang Indonesia gitu. Itu sih sampai sekarang. Tapi semenjak aku udah stop untuk bikin konten, sekarang aku masih mencari untuk purpose itu, karena aku masih rindu untuk dapat memberikan berkat bagi banyak orang gitu. Karena aku merasa bahwa Tuhan memberikan aku kesempatan yang kedua ini tuh pasti ada maksudnya gitu. Jadi berapa lama tuh jaraknya setelah penusukan tersebut? Penusukan di tahun 2009 atau 10 ya? 2010. LDP keluar 2014. 2014. 4 tahun setelah itu baru LDP pertama kali posting tuh ya? Itu was it how was that? Tiba-tiba banget aja atau what happened tiba-tiba bisa tergabung dalam LDP? Jadi karena aku kejadian penusukan itu, aku mundur ke angkatan 2010. Guntur tuh 2010, jadi di bawah aku sebenarnya. Aku 2009. Ketemu Guntur di sana cuman berapa semester ya? 1-2 semester. Terus udah gitu Guntur gak kuat tuh di arsitek. Katanya gue gak mau menghabiskan hidup gue di arsitektur. Katanya gak punya kehidupan di sini. Akhirnya dia pindah ke Singapura, dia ambil jurusan bisnis. Cuman kalau di Singapura kayak cuma 3 tahun ya kuliah ya. 3 tahun kuliah, akhirnya dia balik di tengah-tengah aku lagi ngurusin tugas akhir. Akhirnya di sana kita mulai deket gitu, akhirnya dia ngajakin aku bikin YouTube bareng gitu. Awalnya aku nggak mau tuh, nggak pede kan segala macam. Terus tapi pas dia lagi nulis skrip, dia udah mentok banget tuh. Saat itu dia mentok banget, terus kenapa sih lu gitu kan. Ini nih gue bingung nih nulis. Terus aku nulis kayak cepet banget, like cuman 10 menit. Akhirnya di situ dia bilang, yaudah lu jadi penulis skrip gue deh. Yaudah akhirnya aku nulis skrip. Abis itu dia ngajakin suruh tampil di video. Awalnya gak mau tuh, malu-malu kan, gak pede. Terus akhirnya yaudah karena ada demen juga kali ya. Jadi kayak yaudahlah tampil aja gitu kan. Tampil saat itu, terus bantu-bantu, akhirnya ya puji Tuhan booming, tiba-tiba klien lirik gitu kan. Di situ kita baru tahu, oh ini dapat menghasil dari yang cuman iseng-iseng, pikir cuman kayak mau bikin konten lucu-lucuan kan, ikutin YouTuber Singapura. Dia tuh gara-gara lihat di Singapura, kan dia kuliah di Singapura, dilihat Wah Banana, terus udah gitu Night Owl ya kan, Genie Boy, akhirnya dia ke Indonesia mau bikin yang mirip-mirip. Ya puji Tuhan ternyata secara organik orang share karena kontennya yang lucu. Gitu. Terus di sana ya udah deh kita terusin. Dan LDP sendiri itu I remember sih, maksudnya 2014 2015 tuh actually 2017 kali atau 18 gitu ya. Kayaknya kita pernah dari Dem I Love Indonesia sendiri itu pernah kerjasama sama LDP juga gitu. You guys were one of the biggest YouTuber gitu. Dan I think konten kalian tuh benar-benar menghibur banget sih. Itu kayak sekali seminggu atau 2 kali seminggu ya uploadnya? Dulu sekali seminggu. Sekali seminggu ya, sekali seminggu. Tapi benar-benar diniatin banget tuh. Kayak benar-benar mungkin kalian syutingnya tuh bisa 5 hari kali ya. untuk persiapannya pun juga segitu gitu ya. Persiapannya lebih lama sih dibanding syuting. Syuting paling sehari 2 hari lah gitu ya. Itu udah kayak production profesional banget sih. Walaupun skillnya masih. Iya tapi that's what people wanna see gitu. Karena it's very inspiring kalau misalnya ngelihat skill yang begitu aja bisa dan gede, berarti gue juga bisa. You know what I mean? Kayak that's inspiring. It's encouraging juga orang-orang yang tadinya kayaknya kalau misalnya mau bikin production tuh harus yang mahal, harus lightingnya bener ini. Tapi gara-gara ada LDP, gue kayaknya juga bisa deh kayak gitu. Dan menginspirasi banyak lagi YouTuber lain sih. Ya, puji menurut Tuhan. Gue sih. Iya. But
when do you think it's apa ya? Sekarang ini pun juga sayangnya kalau misalnya kita udah ngomongin YouTuber, LDP is not the top of mind anymore, Ya, gitu. ya. When did you think you stop innovating atau gara-gara udah kehebohan sama si artis-artis ini gitu sehingga si LDP sendiri kayaknya Hmm, Mmm, aku nggak pernah kita hmm, LDP tuh, saat kayak artis masuk, algoritma YouTube berubah, jujur kita nggak pernah menyalahkan itu sih, nggak hmm, pernah jadi alasan buat kita gitu loh. hmm, Maksudnya, at least kita masih punya loyal viewers gitu, ya, di mana yang memang masih nungguin, konten-kontennya kita, yang memang suka ya suka aja gitu. right, Kalau menurut aku di YouTube tuh ada marketnya sendiri gitu ya, kan. Tapi memang, jujur, adalah rasa capek capek dan mungkin jenuh ya, ketika kita udah buat-buat konten, terus udah gitu, ngelihat orang-orang yang kayak bisa upload sehari sekali, sedangkan kita karena kita membuat konten tuh dari hati banget ya, ya, dari secara skrip, editing, itu ya, sangat-sangat perfeksionis dan idealis, sehingga kita, maksimal produksi paling seminggu kalau bisa 2 gitu. wow, Iya, dan itu udah nge-push banget. ya, Kalau zaman dulu tuh kita tuh bisa kerja sampai jam 3 jam 4 pagi gitu, gila, ngedit apa segala macam kita pantengin terus, kita lihat gimana editannya seperfect mungkin kayak gitu kan. wow, Terus ngelihat, orang yang kayak upload seadanya video, bisa sehari sekali kayak gitu ya, jujur agak cukup letih, ya, ya letih itu ada gitu, capek. Tapi, menurut aku saat itu kebetulan ada tawaran bisnis juga gitu kan, tawaran bisnis dan cocok sama, waktu itu sama aku punya, apa ya, keinginan untuk waktu itu emang aku, suka sama beauty hmm, dan pas banget gitu dan akhirnya ya udah kita ngulik ke arah sana dan puji Tuhan sukses juga saat itu. right, Ya saat itu, sukses dan cukup booming dan itu saat-saat malah pandemi. hmm, wow, Lagi 2020-an pandemi. ya, ya, Iya 2019, dari 2019 lah kita develop oke, gitu. oke. Jadi akhirnya sekarang ini what happened to LDP? Maksudnya kalian masih upload juga, tapi it's udah nggak pernah kayak mungkin maksudnya tetap masih nge-review dan lain-lain, tapi Mhm. kayak bikin skits-skits kayak gitu masih? Kalau untuk skits, agak sulit karena, skripnya semuanya masih dari aku kan. Oke, Heeh, sedangkan, kalau sekarang emang jadwal udah agak sulit terus udah gitu, karena ada fokus di bisnis juga kayak gitu loh. hmm, Di bisnisnya itu yang buang waktu cukup banyak ya karena, di dunia bisnis ternyata cukup berbeda dengan content creator gitu. ya, Kita ya, harus mikirin dari segi marketing, segala macemnya lah gitu. Dunia baru banget dan, aku cukup eager untuk belajar sih sebenarnya wow, untuk di dunia bisnis ini kayak gitu. Digital marketing lah, apa hmm, segala macam kayak gitu sih. hmm, Dunia baru yang emang pengen kita ngulik, sama-sama, tapi semuanya tetap under LDP gitu. oh gitu? Jadi Iya, your business juga tetap under LDP? iya. Wait, 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 Karena semua production-nya itu dari LDP. si Mak bisnis ini? iya, makanya kenapa konten-konten marketing kita pun, kadang masih ada lucu-lucunya, masih ada kreatif-kreatifnya, masih ide-idenya, ada sentuhan-sentuhan LDP-nya sedikit gitu loh. Bisnis yang kolagen? Iya, Itu juga part of LDP? iya. Oh, oke. Oh wow, oke. Semua. Dan maksudnya your YouTube channel juga, it's part of LDP juga yang Pau Iya, Pau Rich Girl. iya semua. Oh wow, Iya, alright, jadi kita udah kayak, big family aja sih gitu di sini. oke. Terus sekarang kita juga, develop, brand baru namanya Secangkir Hoto. Secangkir? Hoto, Hoto? iya. Apa tuh? Kayak minuman morning sih, minuman untuk pagi hari, jadi kayak sereal gitu, Oke, tapi dia lebih banyak, multigrain-nya oke, gitu, oke. dibandingkan serealnya, Yang untuk menutrisi, right, makanan sehat lah. oke, oke. Wow, even the business, products pun juga semuanya itu under LDP gitu Mhm, ya. mhm. Mmm, oke, this is something new. Gue pikir kayak kalau misalnya lu udah pengen berbisnis, dan lain-lain gitu, lu bisa ya
ya udahlah LDP lu bisa ngelupain dan lu bisa benar-benar fokus di dunia bisnis aja gitu. Tapi ternyata ya nggak bisa juga dong. Enggak ya. Iya. Semuanya nih anak-anak LDP semuanya juga Iya. punya bisnis dan Oh, jadi ownernya LDP sendiri sebenarnya cuma aku sama Guntur sih. Oke. Sisanya kalau yang main di video-video LDP biasa itu emang sebenarnya talent kita bayar per video Oke. gitu. Oke. Semua udah mulai di normalize oleh masyarakat. So good. Konten-konten Indo sampah. Di zaman yang sekarang nih agak sulit untuk melihat mana yang benar mana yang enggak lagi kok. Ya. Itu sih. Ya. Cewek memang gitu loh. Kalau di umur 25, 26 tuh ngejar kepastian mulu. Pastilah. Umur udah 30 ya kita malah jadi cuek loh. Iya, iya. Udah jadi kayak udahlah enggak juga, ya udah santai lah pasti bakal ini gitu loh. Oh my goodness.